Hai semuanya, hari ini aku bakal ngajak kalian bikin fake project gambar. Seperti di judul, kali ini kita bakal pakai ChatGPT buat jadi fake klien kita. Kita bakal buat promptnya dan ChatGPT bakal kasih brief tentang book cover gitu. Jadi hari ini kita bakal buat book cover. Kalau kalian mau buat gambar yang lain, bisa disesuaikan aja ya. Dan disclaimer, aku belum pernah punya real client untuk pengerjaan book cover. Biasanya aku dapat klien untuk custom wallpaper HP, buat booklet, buat poster, dan semacamnya. Tapi ini adalah kali keduanya aku pakai ChatGPT buat jadi fake klien aku. Dan aku ngerasa dengan melakukan ini, aku jadi sekalian ngelatih skill. Apalagi kalau bingung mau gambar apa, pakai fake project kayak gini tuh bantu banget untuk ngelatih skill. Dulu first project aku pakai ChatGPT kayak gini, aku juga ngerjain book cover, dan kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian bisa lihat di Behance aku. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Oke, kita mulai aja ke buat promptnya. Untuk prompt ini nggak yang gimana-gimana banget. Yang penting kita ngasih detail project apa yang mau kita kerjain. Contoh, hari ini kan kita mau buat book cover, buku cerita anak. Jadi kita buat promptnya kayak gini aja. Tadi kan aku nyuruh ChatGPT buat brief projectnya ya. Tapi dia malah generate gambar kayak gini. Dan karena tujuan kita bukan untuk generate gambar ya, jadi aku nyuruh dia lagi buat brief ulang. Dan ini ChatGPT udah ngasih detail projectnya, jadi kita mulai aja ngerjain projectnya. Nah, sebelum kita mulai buat sketsanya, kita harus memahami isi bukunya dan feel yang author mau kasih ke pembaca. Jadi nanti kita tahu ekspresi yang bakal kita buat di ilustrasinya bakal kayak gimana. Nah, di sini kan ChatGPT ngasih brief ya buat cover buku yang mau kita buat. Di sini dia ngasih judul The Girl Who Talks to Trees. Jadi ceritanya tentang seorang anak perempuan bernama Aira yang bisa mendengar suara pohon. Di desanya hutan mulai ditebang dan Aira mencoba menyelamatkan pohon tertua di sana. Jadi di sini aku nge-highlight bagian-bagian kelebihan si anak ini untuk menyelamatkan pohon tertua. Jadi nanti covernya bakal ada ilustrasi yang menggambarkan si anak perempuan ini yang mau menyelamatkan pohon. Dan untuk emosinya, author mau ada feel keberanian, empati terhadap alam, imajinasi, dan lingkungan. Ini nanti kita sesuaiin aja apa yang dimau oleh si authornya. Jadi sebelum buat sketsa, kita harus tahu dulu feel si buku ini bakal kayak gimana, baru kita eksekusi sketsanya. Nah, setelah kalian memahami isi buku dan emosi yang bakal mau ditaruh di bukunya, baru deh kita mulai buat sketsanya. Aku biasanya turut-turut di sketchbook kayak gini dulu, jadi pakai metode tradisional dulu, baru nanti buat yang versi digitalnya. Di proses sketching ini, aku nggak terlalu kasih detail yang gimana-gimana, yang penting visual umumnya tuh secara keseluruhannya tuh udah kelihatan gitu. Emosinya bakal sedih kah, bahagia kah, bingung atau kayak gimana, dan bentuk-bentuk dari si objek-objek yang bakal kita buat di book covernya tuh kelihatan jelas. Kita nggak usah terlalu buat secara detail untuk mengefisienkan waktu, jadi nanti kita bisa berlama-lama di pengerjaan sketch atau outline di bentuk digitalnya dan di rendering. Ini adalah hasil dari sketsa yang aku buat di sketchbook. Setelah ini aku bakal buat sketsa digitalnya di Photoshop. Sekarang kita mulai buat sketsanya di Photoshop. Untuk ukuran kanvas di Photoshop ini disesuaikan aja sama request dari kliennya, dan setiap ilustrasi atau project itu bisa beda-beda ya kanvasnya. Kalau misal di brief yang dibuat sama ChatGPT itu nggak cantumin ukuran kanvasnya, kalian bisa nge-prompt ulang di ChatGPT, nanyain tentang ukuran kanvas yang cocok buat ilustrasi yang bakal kalian buat di situ. Apalagi untuk book cover kayak gini agak sedikit rumit untuk ukuran kanvasnya karena bakal ada area-area yang bakal kepotong waktu dicetak, jadi agak rumit. Waktu buat sketsa digital di Photoshop ini, aku bakal tracing dari sketsa yang udah aku buat di buku tadi. Di sini nggak apa-apa ya kita tracing karena kan kita tracingnya dari karya yang kita buat sendiri gitu, jadi bebas aja. By the way, kalau misalkan kalian ngelihat video ini seakan-akan kayak video tutorial
tutorial, aku minta maaf ya guys. Sebenarnya aku nggak berniat untuk ngebuat video tutorial karena aku juga bukan siapa-siapa. Aku bukan ilustrator profesional, belum sampai ke level itu. Cuman aku mau sharing aja ke kalian yang emang suka bingung mau latihan gambar apa ya hari ini gitu. Ngebuat fake project pakai brief dari ChatGPT atau AI lainnya kayak gini tuh ngebantu banget buat kita, buat kalian yang suka bingung pengen gambar apa gitu. Ini proses sketching di Photoshopnya juga kayak gimana kalian buat sketsa di buku tadi aja. Untuk brush yang aku pakai, ini aku pakai brush kayak pensil gitu, dry brush yang udah ada di Photoshop. Kalian pakai brush yang emang kalian biasa pakai aja ya, nggak usah terlalu ikut di video ini gitu. Pakai yang senyaman kalian aja. Ini bakal aku cepetin karena kayaknya boring ya dan kayak biasa aja gitu. Jadi aku percepat dan boom, udah jadi aja ini sketsanya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke base color. Ini aku ngewarnain pohon sama tanahnya dulu. Untuk objek ilustrasi anaknya bakal aku warnain belakangan. Di video ini aku nggak bakal ngomongin tentang gimana cara coloring, gimana cara shading atau ngasih light gitu ya, karena jujur aku pribadi juga masih belum terlalu bisa gimana caranya coloring yang tepat, cara ngasih shading dan lain-lain, karena aku juga masih dalam proses belajar. Jadi proses coloring ini bakal aku percepat aja, bakal aku jadiin time lapse, jadi kalian nikmatin aja ya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, jadi karena aku bukan profesional, aku juga masih sangat-sangat butuh banget banyak belajar tentang cara ngegambar kayak gimana. Setiap ngerjain project kayak gini tuh, aku sering banget lupa gimana cara coloring, gimana cara pilih warna. Jadi setiap ngerjain project kayak gini, aku pasti sering banget ngeliat tutorial di YouTube, gimana cara buat daun, gimana cara buat rumput, segala macem. Kalian kalau misalkan sama kayak aku, kalau kalian ngerasa bingung waktu lagi ngegambar, kalian jangan terlalu mikirin itu. Kalian bisa langsung lihat aja tutorial di YouTube, itu banyak banget gimana cara ngegambar. Jadi santai aja. Ini proses coloringnya udah selesai, kita tinggal ngasih perintilan desain grafis kayak prolognya, judulnya, nama autornya di ilustrasi kita. Oh iya, ini sedikit tips dari aku, kalau misalkan kalian nanti harus mencantumkan banyak teks di karya kalian, karena ini fake project, jadi kita kan nggak punya teks yang final dari klien gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau taruh teks apa, kalian bisa cari aja di Google lorem ipsum, jadi nanti bakal banyak teks kayak gini. Kalau kalian nggak tahu lorem ipsum itu apa, aku nggak bisa jelasin di sini, kalian bisa cari di Google aja, itu udah jelas banget. Kalau misalkan ilustrasi kalian udah selesai, tahap selanjutnya adalah kalian bisa buat mock up-nya. Sekarang kan banyak banget tuh mock up tapi dia berbayar.
Kalau misalkan kalian nggak bisa bayar, kalian bisa pakai yang versi gratis. Kalian bisa buka website mockup3.com. Di sana semua mockupnya gratis dan udah bagus-bagus semua. Nanti kalian tinggal download aja kayak gini. Nanti downloadnya itu kalian bakal dapat file PSD-nya atau Photoshop. Jadi kalian bakal buat mockupnya di Photoshop. Kalau misalkan ilustrasi kalian itu udah final, udah selesai semua, jangan lupa kalian harus kirim karya kalian ke ChatGPT. Kan kita ini sedang kita ngebuat si ChatGPT jadi klien kita. Nanti ChatGPT bakal mengomentari apa yang kurang, apa yang kelebihan. Tapi karena ini yang ngoreksi AI, kalau misalkan ada sesuatu yang kalian anggap kayaknya dia berlebihan deh si AI ini, kalian nggak usah terlalu dimasukin ke hati ya. Komentar yang menurut kalian yang wajar aja yang kalian terima gitu. Yang penting hari ini kalian bisa latihan dan ngebuat karya. Biasanya kalau semuanya udah selesai, aku udah buat mock-up-nya, biasanya aku langsung upload karya aku di Behance. Tentunya aku edit dulu biar dia jadi lebih portfolio-able gitu. Jadi setelah semuanya selesai, aku upload di Behance jadi portofolio aku. Kalau kalian penasaran gimana hasil dari book cover yang aku kerjain di video ini, kalian bisa cek di Behance aku. Nanti semua karya-karya aku yang pernah aku buat bakal aku cantumin linknya di deskripsi, jadi kalian bisa cek semua karya-karya aku. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.